إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ومن اقتفى أثرهم واتبع منهاجهم إلى يوم دار القرار. أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ilmu dalam kajian ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala tema kita masih pada seputar surah Nabi Yusuf alaihi salam. Surah, salah satu surah yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini, para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ulama bahwa ia turun pada saat tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Khadijah, istri beliau, wafat, lalu kemudian sebelumnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesedihan. Untuk menenangkan dan menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Karena salah satu manfaat atau faedah terbesar dari surah ini adalah bahwa yang namanya kesedihan, musibah, kesulitan, dan ujian kehidupan itu pasti akan dijalani oleh seorang manusia. Bahkan oleh seorang Rasul pun, bahkan oleh manusia yang paling mulia, Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat orang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak untuk mengujinya. Ini merupakan sunnatullah, sudah menjadi kaidah kehidupan. Semakin tinggi derajat Anda, maka ujian Anda akan semakin besar dan semakin banyak. Laksana pohon kelapa itu semakin tinggi, maka angin yang akan menerpanya pun semakin kencang. Itulah sunnatullah dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tapi ingat, beliau tidak diangkat oleh Allah menjadi manusia yang paling mulia kecuali harus melewati berbagai macam ujian dan musibah. Tidak menjadi manusia mulia dengan sendirinya, tidak. Demikian pula seluruh manusia. Kita ini tidak mungkin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali harus melewati berbagai level ujian dan musibah. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia ketika mengatakan beriman, dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Konsekuensi Anda mengatakan saya Muslim, apa konsekuensinya? Ketika Anda mengatakan saya Muslim, saya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya Anda siap untuk mendapatkan ujian, kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi Anda menjadi Muslim. Hasiban nasu ayyaqulu amanna, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan saja ketika mengatakan saya beriman dan mereka tidak diberikan ujian oleh Allah? Tidak, kata Allah. Tidak, kata Allah, mereka pasti akan diberikan ujian. Itu konsekuensi Anda menjadi seorang Muslim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah kemudian menginformasikan kepada kita, sebagaimana kami akan menguji kalian wahai kaum muslimin, kami juga telah menguji orang-orang
dari kalangan umat-umat terdahulu. Lalu Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang hanya keimanannya di mulut saja, sedangkan hatinya tidak jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan ujian dari Allah realisasi perwujudan. Apakah kita ini benar-benar jujur dalam keimanan atau hanyalah sekedar klaim? Ya. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia lahir dalam keadaan yatim, tidak melihat ayahnya. Para ulama berbeda pendapat, apakah ayahanda Rasulullah wafat ketika Rasulullah dalam kandungan atau wafat ketika Rasulullah sudah masih berumur bulanan. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Tapi intinya beliau tidak lagi mengingat wajah ayah, tidak bisa mengingat wajah ayahnya, tidak bisa mengetahui bagaimana wajah ayahnya. Pada usia 6 tahun, ketika dia membutuhkan kasih sayang seorang ibu, ibunya meninggal. Jadi yatim piatu. Lalu kemudian dipelihara oleh kakeknya. Tapi cukup 2 tahun. Hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun dan berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Disinilah ujian yang sebenarnya. Ketika kakeknya meninggal, siapa yang memeliharanya? Pamannya, Abu Thalib. Kalau seandainya seorang anak dipelihara oleh kakeknya, kakek itu seperti ayah sendiri. Bahkan mungkin kasih sayangnya lebih besar dari seorang ayah. Tapi ketika dipelihara oleh seorang paman, walaupun paman sangat menyayangi beliau, tapi disinilah ujian terbesar bagi Rasulullah SAW. Dia hidup di rumah orang lain, menjadi yatim piatu. Pamannya adalah orang miskin, Abu Thalib. Terpaksa usia 8 tahun 9 tahun harus membantu pamannya untuk bekerja. Usia 10 tahun 11 tahun sudah harus bekerja menggembala kambing. Dia harus mengikuti pamannya untuk berdagang. Itulah kesengsaraan dan kesulitan hidup Rasulullah SAW. Ya, tidak bisa dibayangkan. Makanya ujian terbesar Allah berikan kepada orang-orang yang dia anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Ketika beliau menikah, semua anak-anaknya meninggal pada saat beliau masih hidup kecuali satu, yaitu Fatimah. 7 anak beliau semuanya meninggal pada saat beliau masih hidup. Beliau melihat mereka meninggal. Beliau melihat mereka menghadapi sakaratul maut. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Belum lagi kesengsaraan dan kesulitan hidup beliau dalam berdakwah antara hidup dan mati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Ya. Dalam sebuah hadis, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Rasulullah menjawab, "Al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi. Lalu setelah itu orang yang paling saleh. Lalu setelah itu orang-orang yang di bawah mereka. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Fayubtadal mar'u ala hasabi dinih." Seseorang itu diberikan ujian oleh Allah berdasarkan standar keimanannya. Kalau keimanannya kuat, maka ujiannya juga besar. Tapi kalau imannya biasa-biasa saja, maka ujiannya juga biasa-biasa saja. Kalau kita melihat ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi ia diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Walaupun dalam pandangan kita dia bukan ustaz, dia orang biasa, tapi selama dia rajin beribadah, bertakwa kepada Allah, dan ujian paling banyak menimpanya dan dia bersabar, ketahuilah bahwa dia adalah orang di antara orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, walaupun dia bukan ustaz, bukan orang yang dikenal.
Ini sudah menjadi kaidah kehidupan. Ya, tapi kalau dia bukan orang yang soleh, maka itu merupakan hukuman dari dosa-dosa yang ia lakukan. Nabi Yusuf alaihissalam tidaklah menjadi seorang nabi dan rasul kecuali harus melewati 4 level ujian. Kecuali harus melewati 4 level ujian. Semakin dia beranjak dewasa, maka ujiannya pun semakin berat. Semakin dia beranjak dewasa, maka ujiannya pun semakin berat. Padahal Nabi Yusuf itu siapa? Rasulullah mengatakan Al-Karimu Ibnul Karim Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu adalah orang yang mulia, putra dari seorang yang mulia, Yakub alaihissalam, dan cucu dari seorang yang mulia yaitu Ishak, dan cicit dari seorang yang mulia yaitu Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, kemudian buyutnya pun seorang Nabi. Tapi Allah tetap memberikan ujian kepada dirinya. Dan dalam kehidupan Nabi Yusuf, sebelum kita menyebutkan ujian, 4 ujian atau 4 level ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan ini kadang terjadi hal-hal yang tidak logis. Ya. Takdir kita kadang tidak logis. Ya. Artinya sejak kita masih kecil, kadang kita tidak menyangka kita akan menjadi orang yang seperti ini. Kadang kita sudah berencana, tapi Allah merencanakan hal yang lain. Ya. Itulah yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Nabi Yusuf alaihissalam seorang putra Nabi, berasal dari keluarga Nabi, dicintai oleh ayahnya. Tapi siapa sangka hal itu menjadi faktor kebencian saudara-saudaranya kepada dirinya dan faktor pembuangan dirinya di sumur. Tapi ingat, ketika dia dibuang di sumur dan diperjualbelikan, ternyata itu menjadi faktor dirinya memasuki istana. Tapi ketika dia memasuki istana, hendaknya kehidupannya bagus, tentram, nyaman. Tapi istana itu malah menjadi ujian yang paling berat bagi dirinya. Dipilihkan antara 2. Antara mau menerima ajakan tuannya untuk berzina atau masuk penjara. Itu ujian yang paling berat. Ya. Tapi ketika masuk penjara, ternyata hal itu berbuah kebaikan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah sunnatullah dalam kehidupan kita. Kita kadang menyangka ini akan menjadi akhir dari kehidupan saya, akan menjadi musibah terbesar bagi saya. Tapi ternyata hal itu kemudian berubah menjadi rahmat, menjadi kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Level ujian pertama dari Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah pembunuhan atau perencanaan para saudaranya untuk membunuh atau membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka mengetahui bahwa ayah mereka lebih mencintai Yusuf alaihissalam, maka mereka pun kemudian bermusyawarah. Pembesar mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf aw trahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Mereka bermusyawarah. Pembesar mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf, atau buanglah ia di padang pasir. Ya. Bunuhlah Yusuf secara langsung atau buanglah ia di padang pasir. Membuang orang di padang pasir itu sama saja dengan membunuhnya. Membunuhnya pelan-pelan. Apa tujuannya? Tujuan pembunuhan Nabi Yusuf adalah yakhlu lakum wajhu abikum,
agar cinta ayah kalian akan ditujukan kepada kalian. Agar ayah kalian itu mencintai kalian, lebih mencintai kalian. Itu tujuan mereka. Tapi yang paling buruk di sini adalah mau melakukan dosa, tapi tobatnya sudah dipersiapkan. Wa takunu min ba'di qauman shalihin. Setelah kita membunuh Yusuf, kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang saleh. Kita akan bertobat. Ya. Ini sama dengan dalihnya orang-orang yang bermaksiat. Enggak apa-apalah saya bermaksiat dulu. Insya Allah saya akan bertobat. Ya. Ini adalah perbuatan dosa yang paling buruk. Perbuatan dosa yang paling buruk adalah melakukan dosa, tapi tobatnya sudah siap. Ya. Tobatnya sudah siap. Karena itu merupakan bentuk peremehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk meremehkan Allah, meremehkan ketaatan, meremehkan agama adalah mau bermaksiat dengan merencanakan tobat. Ya. Enggak apalah saya mau ini enggak usah bermaksiat. Insyaallah ya bulan depan saya tobat. Ya. Itu merupakan bentuk kemaksiatan yang paling buruk. Karena meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, insya Allah setelah kita membunuh Nabi Yusuf, kita menjadi orang-orang yang soleh. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, orang-orang yang berpikir seperti ini, biasanya tidak pernah tobat-tobat. Orang-orang yang berpikir seperti ini biasanya tidak pernah tobat-tobat. Iya, bulan depan saya akan bertobat, tapi setelah itu, maksiatnya jalan terus. Kenapa? Karena dari awal dia sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkatalah salah seorang di antara mereka yang lebih lembut hati. 10 orang saudara Nabi Yusuf yang kita telah sebutkan pada kajian yang lalu. Di antara mereka ternyata ada yang lebih lembut hatinya. Dia mengatakan, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah seorang mereka mengatakan, janganlah bunuh Yusuf. Itu terlalu kejam. Itu terlalu kejam. Masa kita saudaranya kita bunuh Yusuf? Itu terlalu kejam. Tapi setidaknya wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Setidaknya cukup dia dibuang ke sumur, ya, ke sumur yang menjadi tempat lalu lalangnya kafilah dagang. Agar dia diambil oleh para kafilah, lalu kemudian diperjualbelikan. Cukup. Kalau Yusuf sudah menjadi budak dan dijauhkan dari Palestina, maka itu sudah cukup bagi kita. Karena tujuan kita bukan untuk membunuhnya. Tujuan kita adalah bagaimana menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Tujuan kita adalah untuk mengambil hati ayah kita agar dia lebih mencintai kita semua. Ya, dan itu sudah bisa terlaksana dengan menjauhkan Yusuf dari Palestina. Dia tidak akan lagi kembali. Ya. Subhanallah, ini ujian pertama dari Allah kepada Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian mereka menggoda ayah mereka, bayangkan, menggoda ayah. Padahal anaknya mungkin tidak mau untuk bermain, ya, tidak mau mengikuti mereka untuk bermain di padang pasir, tapi mereka kemudian menggoda ayahnya. Kalau ayahnya sudah setuju, maka Nabi Yusuf mau tidak mau dia harus dipaksa untuk ikut bermain. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam kemudian digoda untuk melepaskan Nabi Yusuf alaihissalam untuk ikut bermain bersama mereka. Ini makar, ini makar. Tapi makar itu ada dua. Makar itu ada dua. Tipu daya itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kebencian. Kalau ada orang yang membenci Anda, lalu membuat kalau ada orang yang membuat makar kepada Anda, maka salah satu faktor adalah dia benci kepada Anda. Itu yang pertama. Dan inilah yang terjadi dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dalam makar yang mereka buat kepada beliau. Sedangkan faktor makar yang kedua adalah karena cinta. Karena cinta. Sebagaimana
makar istri dari pembesar Mesir kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia membuat makar. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dia membuat makar, menggodanya untuk berbuat maksiat. Wa ghallaqatil abwab, kemudian pintunya ditutup. Wa qalat hita lak. Dalam qiraat kita wa qalat hayta lak. Marilah wahai Yusuf. Ini makar. Dan makar karena cinta itu lebih berbahaya daripada makar karena benci. Makar karena cinta itu lebih berbahaya daripada makar karena benci. Kalau ada orang yang berbuat makar kepada kita karena kebencian, kita sudah tahu dia membenci saya, maka kita akan hati-hati. Tapi kalau ada orang yang membuat makar kita karena dia mencintai diri kita, maka itu berbahaya. Karena makar yang seperti itu, pertama, kita tidak sadari. Yang kedua, itu adalah makar yang paling berat dan paling sulit untuk kita jalani. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama mengatakan ujian wanita bagi Nabi Yusuf itu lebih berat dan lebih besar, lebih sulit dibandingkan daripada ujian pembuangan dalam sumur. Apa faktornya? Karena pembuangan dalam sumur, mau tidak mau dia harus bersabar. Mau tidak mau dia harus bersabar. Kalau dia meninggal dalam keadaan dibuang dalam sumur, insya Allah syahid. Ya, insya Allah syahid. Tapi ujian wanita, Anda dipilihkan antara wanita atau penjara. Ini ujian. Di sini Nabi Yusuf diberikan dua pilihan. Kalau mungkin kita lebih memilih daripada masuk penjara, ya lebih bagus ya memilih pilihan yang pertama. Ya mungkin ya. Karena ini ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Kalau tidak mengikuti ajakan wanita, masuk penjara. Di sini merupakan pilihan. Dan ujian yang paling berat ketika Anda diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan kemaksiatan yang indah atau pilihan ketaatan yang membuat kita sengsara. Ini ujian yang sebenarnya. Dan ini adalah ujian yang paling berat. Ini adalah ujian yang paling berat. Karena di sini menuntut kita untuk memilih. Kalau yang di sumur tadi, Nabi Yusuf tidak bisa memilih. Tidak bisa bersabar atau tidak bersabar. Dia pasti menjalani itu. Menjalani penderitaan itu. Tapi di sini ujian wanita, ya, ini menjadi pilihan tersendiri. Tergantung kemauan dan hasrat kita. Jadi kata para ulama, ujian wanita bagi Nabi Yusuf, walaupun kelihatannya indah, kelihatannya ringan, tapi itu lebih berat pada hakikatnya dibandingkan daripada ujian pembuangan dalam sumur. Kemudian dibuanglah Nabi Yusuf dalam sumur. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kemudian dia dibuang dalam sumur. Singkat cerita ya, subhanallah ya, singkat cerita sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian didapatkan oleh kafilah dagang. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum adla dalwah qalu ya bushra hadha gulam. Lewatlah kafilah dagang, lalu kemudian mereka menyuruh salah seorang untuk menambah air di sumur tersebut. Ya, ketika dia menaikkan air, ternyata di situ bergantung seorang anak. Ya, bergantung seorang anak. Disinilah ujian yang kedua dari Nabi, ujian level kedua bagi seorang Yusuf alaihissalam. Ujian level kedua didapatkan oleh kafilah dagang, lalu diperjualbelikan. Itu seseorang yang menjadi manusia yang merdeka. Apalagi keluarga Nabi. Tidak ada keluarga yang paling mulia di muka bumi pada saat itu kecuali keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada keluarga yang paling mulia, yang paling terpandang pada saat itu di muka bumi kecuali keluarga Yakub alaihissalam. Keluarga Nabi, 4 turunan semuanya Nabi.
Tapi kini dia diperjualbelikan menjadi budak. Menjadi seorang budak. Ini ujian level kedua. Menjadi seorang budak itu adalah ujian yang sangat berat. Para ulama mengatakan menjadi budak itu laksana dibunuh. Menjadi budak itu laksana apa? Laksana dibunuh. Makanya kalau seorang budak itu dimerdekakan, maka dia laksana dilahirkan kembali. Seorang budak kalau dia dimerdekakan, maka seakan-akan dia dilahirkan kembali. Makanya kita ini seorang anak tidak bisa membalas budi orang tua kita. La yajzi waladun walidah. Kata Rasulullah, seorang anak tidak mungkin bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kecuali pada satu kondisi. Illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqah. Kecuali kalau anak itu mendapati orang tuanya menjadi budak. Lalu anak itu membeli orang tuanya lalu memerdekakannya. Kata para ulama, kata Rasulullah, pada saat itulah anak itu sudah dianggap membalas jasa kedua orang tuanya. Para ulama mengatakan karena ketika ia memerdekakan orang tuanya, maka itu sama saja dengan melahirkannya kembali. Sama saja dengan melahirkannya kembali. Itu kata para ulama. Maka ketika seorang anak memerdekakan orang tuanya, maka impas, sudah balas jasa. Tapi selain itu tidak ada yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Nabi Yusuf alaihissalam diperjualbelikan. Seorang manusia yang paling mulia, anak seorang nabi, diperjualbelikan. Diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjualnya dengan harga bakhs. Bakhs itu sedikit. Bayangkan. Sedikit, harga yang sangat sedikit. Di bawah harga, di bawah standar harga. Padahal Yusuf alaihissalam masih muda. Sangat tampan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, Yusuf alaihissalam u'tiya nisfal husn. Yusuf itu diberikan oleh Allah setengah dari ketampanan laki-laki di dunia ini. Setengah. Diberikan setengah dari ketampanan laki-laki di dunia ini. Kira-kira bagaimana itu? Bagaimana wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Sebagian ulama mengatakan wajhu kal qamar. Orang Arab itu kalau mau menyifati wajah yang cantik atau tampan, maka mereka selalu menyamakannya dengan bulan. Selalu menyamakannya dengan bulan. Artinya wajah Nabi Yusuf kalau dilihat, maka dia seperti bulan, seperti bulan keindahannya. Tentunya tidak sama, tapi keindahannya itu seperti kita melihat bulan purnama. Itulah keindahan dari wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya ulama juga mengatakan wajahnya seperti pedang. Wajahnya seperti kilatan. Kalau melihat wajah lantaran gantengnya itu bercahaya. Itulah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu siapa yang paling ganteng? Nabi kita atau Nabi Yusuf alaihissalam? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi kita Muhammad lebih ganteng, ada yang mengatakan Yusuf alaihissalam lebih ganteng. Ala kulli hal, Nabi Yusuf menjadi budak. Menjadi budak itu artinya apa? Menjadi budak itu artinya kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Seluruh diri kita ini milik orang lain. Seluruh diri kita adalah milik orang lain. Apapun yang kita lakukan tidak boleh, harus mengikuti kemauan orang lain. Itu namanya budak. Dipukul. Itu sudah menjadi hal yang maklum untuk seorang budak. Ini ujian level kedua bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika menjadi budak inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan Yusuf ilmu dan hikmah. Wa atainahu hukman wa ilmah.
ketika saat-saat menjadi budak ini, Allah memberikan Nabi Yusuf dua hal yang paling utama. Yang pertama ilmu, dan yang kedua adalah hikmah, kebijaksanaan. Hikmah itu adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Kemampuan seseorang untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Ketika berceramah, dia bisa menyebutkan menyebutkan hal-hal yang cocok, ya. Ya. Kalau dia melakukan suatu pekerjaan, dia tidak sembarang melakukannya. Ya. Dia melakukan pekerjaan yang sesuai dengan SOP, kalau SOP yang ada. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Dia tidak sembarangan. Wa atainahu hukman wa ilma. Kami memberikan Nabi Yusuf ketika menjadi budak itu hikmah dan keilmuan. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, siapa yang diberikan karakter hikmah ini, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Karena ilmu ini tidak mungkin bermanfaat tanpa ada yang namanya hikmah. Ilmu kita tidak akan bermanfaat kecuali dalam diri kita ada yang namanya hikmah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan hikmah daripada ilmu. Mendahulukan penyebutan kata hikmah dibandingkan daripada ilmu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf dewasa, maka kami memberikan dia adalah hikmah dan ilmu. Allah mendahulukan kata hikmah karena hikmah ini lebih penting, lebih urgen daripada ilmu. Ilmu tanpa adanya hikmah itu akan lebih banyak merusak. Karena orang itu tidak akan bisa memiliki kebijaksanaan dan adab dalam menjalankan keilmuannya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Yazid ibnu Makhlad Al-Azdi, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadith." Sedikitnya adab, kebijaksanaan itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu, tapi tanpa adanya hikmah, tanpa adanya adab. Ya. Demikian pula Al-Laits ibnu Sa'ad juga mengatakan, "Ya ashab al-hadith, antum ila qalilin ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila kathirin min al-ilm." Wahai para penuntut ilmu hadis atau para penuntut ilmu, sedikitnya adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu tapi tanpa dibarengi oleh adab. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mendahulukan penyebutan hikmah sebelum dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini, yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu kemudian menegaskan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan kebijaksanaan, adab yang baik, maka dia telah diberikan anugerah karunia yang sangat banyak. Ini anugerah Allah ketika dia menjadi budak. Lalu tibalah pada level ujian yang ketiga. Level ujian yang ketiga adalah godaan wanita. Godaan wanita. Bukan godaan wanita. Bukan godaan wanita biasa. Bukan. Godaan yang semua faktor, ya, yang dengan semua faktornya, ya, godaan yang dengan semua faktornya, kita mungkin akan menyangka 100% Yusuf pasti akan terjatuh ke dalamnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak atau hayta lak. Ya, kemudian dia digoda oleh wanita, istri tuannya di rumahnya. Allah mengatakan fi baitiha, di rumah wanita ini. Di rumah wanita ini. Dalam keadaan apa? Wa ghallaqatil abwab, menutup pintu-pintunya dikunci.
Lalu setelah itu siapa yang mau? Wanita ini yang mau. Bukan Yusuf yang mau, wanita ini yang mau. Ya, bahkan diajak. Ya, silakan ke sini. Ya, jadi semua faktor, ya kalau kita melihat latar belakang, ya, latar kejadian pada saat itu, semua latarnya, ya, kalau mungkin pada diri kita, itu sudah 100% kita terjatuh ke dalam. Kita melihat latar dari waktu. Waktunya pada siang hari, di saat orang-orang tidak akan sadar bahwa itu akan terjadi. Siang hari, itu latarnya, waktunya, momennya. Kemudian, momennya tidak ada orang di rumah itu. Tidak ada. Suami wanita ini sedang keluar bekerja. Sedang keluar bekerja karena ia adalah pemuka Mesir. Sedang keluar. Tidak ada orang. Baik. Kemudian mereka berdua, latar tempatnya mereka berdua berada dalam rumah. Berada dalam rumah. Bukan dalam rumah biasa. Mereka berada dalam kamar yang berada di pusat rumah tersebut. Sebelum sampai pada kamar tersebut, harus melewati beberapa pintu. Dan kamarnya dikunci. Kamarnya terkunci. Artinya tidak akan ada orang yang tahu. Tidak akan ada orang yang tahu. Dari sisi Nabi Yusuf alaihissalam, dia adalah orang yang asing. Orang yang asing. Kalau dia berbuat maksiat, tidak ada orang yang tahu. Dia orang yang asing di situ di Mesir. Kedua, dia budak. Tidak akan ada orang yang menyangka bahwa budak melakukan hubungan terlarang dengan tuannya. Tidak akan ada orang yang menyangka. Kalau terjadi, tidak akan ada orang yang tahu. Dari sisi wanita, dia adalah tuan. Tidak ada juga orang yang akan menyangka dia melakukan itu. Dia adalah pemilik rumah. Dari sisi Nabi Yusuf, dia adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang lagi menggebu-gebu. Kemudian, paling tampan. Ganteng, kuat. Dari sisi wanita, dia adalah orang yang kaya. Paling cantik. Terhormat. Lalu siapa yang mau? Bukan Nabi Yusuf, tapi wanita itulah yang mau. Bayangkan, ya. Dalam semua latar kejadiannya, kalau kita membacanya secara seksama, kita mungkin yakin bahwa kalau itu bukan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia 100% sudah terjatuh ke dalam. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ujian yang berat ini, beliau cuma mengatakan 3 kata. Qala ma'adallah. Kata pertama, ma'adallah. Saya berlindung kepada Allah. Kata kedua, innahu rabbi ahsana mathwai. Suamimu adalah tuanku yang berbuat baik kepada saya. Suamimu adalah tuanku yang memeliharaku, yang mendidikku, yang walaupun dia adalah tuan saya, tapi dia adalah orang yang paling baik kepadaku. Dan saya tidak akan mengkhianatinya. Kata ketiga, innahu la yuflihu dzalimun. Sungguhnya orang-orang zalim yang suka bermaksiat, ingat mereka itu tidak akan pernah bahagia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah sekali-kali menyangka bahwa orang yang zalim, orang yang suka bermaksiat itu Allah biarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah akan menyiksa mereka pada waktu yang Dia tentukan. Dia mengatakan orang yang zalim, yang suka bermaksiat, itu mustahil untuk mendapatkan kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim, bermaksiat itu seperti menggaruk. Bermaksiat itu seperti menggaruk. Semakin enak itu maksiat, garukan kita semakin seperti kita menggaruk. Ya. Semakin kuat itu garukan, semakin enak. Tapi ending dari garukan itu apa? Luka-luka, rasa sakit.
Ending dari gadukan itu rasa sakit. Seperti itulah maksiat. Semakin kita bermaksiat, mungkin semakin enak. Tapi ingat, ending dari rasa enak itu adalah penyiksaan dan azab. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim sama halnya dengan menggaruk. Ya. Baik, kemudian Allah menggambarkan situasi itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Jadi para ulama di sini memiliki dua cara bacaan. Di antara mereka ada yang mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Wanita ini sudah berkehendak kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun berkehendak pada perempuan ini. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat bukti atau keimanan dari Tuhan. Kalau bacaannya bersambung walaqad hammat bihi wa hamma biha, maka ini bermakna perempuan itu berhasrat, Nabi Yusuf pun memiliki hasrat. Ini cara bacaan yang pertama. Dan memang sebagai seorang manusia yang memiliki fitrah, kalau seorang wanita sudah seperti itu, mungkin pakaiannya sudah menampakkan sebagian besar auratnya. Mungkin kita sebagai seorang manusia biasa yang memiliki fitrah, mungkin juga akan tergerak hati untuk melakukannya. Memiliki hasrat untuk itu. Sebagai manusia biasa yang memiliki fitrah. Apalagi Nabi Yusuf, ya waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Ya. Dia pasti memiliki fitrah untuk itu. Ada keinginan. Ya, sebagai manusia biasa, ada keinginan. Tapi kata Allah, laula arra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf, keinginan hasrat Nabi Yusuf itu tertahan karena keimanan yang ada dalam dirinya. Ada hasratnya tapi tertahan. Ini pandangan para ulama yang pertama. Nabi Yusuf juga memiliki hasrat tapi tertahan. Pandangan para ulama berdasarkan bacaan yang pertama. Langsung, ya lanjut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Pendapat kedua sesuai dengan bacaan yang pertama adalah walaqad hammat bihi, berhenti di sini. Wanita itu telah memiliki hasrat kepada Nabi Yusuf. Kemudian memulai wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ya, kalau dengan bacaan yang seperti ini berhenti walaqad hammat bih. Lalu wa hamma biha, Nabi Yusuf ya, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat atau tidak memiliki keimanan, maka dia sudah akan berhasrat. Ini pendapat yang kedua. Kalau Nabi Yusuf tidak memiliki keimanan, maka dia sudah akan berhasrat kepada wanita itu. Artinya, bacaan yang kedua ini memiliki makna bahwa Nabi Yusuf tidak memiliki hasrat kepada wanita itu. Jadi bacaan yang pertama yang berlanjut, itu Nabi Yusuf, bermakna Nabi Yusuf memiliki hasrat, tapi ditahan oleh keimanan. Bacaan yang kedua, yang berhenti pada walaqad hammat bih, berhenti, lalu memulai wa hamma biha. Bacaan yang kedua ini bermakna Nabi Yusuf tidak memiliki hasrat sama sekali. Tidak memiliki hasrat sama sekali. Karena ada keimanan. Yes. Mana yang paling benar? Ya. Mana yang paling benar? Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah membenarkan yang kedua. Bahwa beliau membenarkan yang kedua. Kalau baca Nabi Yusuf, beliau mengatakan berhenti walaqad hammat bih. Lalu mulai wa hamma biha. Katanya Nabi Yusuf menjadi seorang, sudah dipersiapkan jadi seorang nabi, seharusnya tidak memiliki hasrat untuk itu. Tapi sebagian ulama juga mengatakan ya sebagai manusia biasa, ya kadang memiliki hasrat. Ya intinya ada dua di situ. Ya silahkan pilih pendapat mana yang yang lebih tenang bagi hati. Tapi kedua-duanya benar. Kedua-duanya insya Allah tetap menjadi pandangan yang benar. Ini juga membawa kita pada suatu pelajaran bahwa membaca Al-Quran itu tempat berhenti dan tempat memulainya itu harus diperhatikan. Dan ini yang paling banyak tidak diketahui oleh kebanyakan para imam. Kebanyakan para imam yang saya sholat di belakangnya itu tidak paham bagaimana, di mana itu tempat berhenti dan di mana tempat memulai. Dan hal yang seperti ini
Sayang sekali hal yang seperti ini tidak bisa diketahui kecuali harus memang talaki di hadapan guru ngaji yang benar-benar memahami Al-Quran. Karena kalau kita berhenti sembarangan, makna Al-Quran yang kita baca itu akan juga serampangan. Tidak benar. Ya. Ada hal-hal kalau kita berhenti langsung mengubah makna yang kita baca. Ya. Makanya sangat harus diperhatikan. Jadi tanda wakaf dalam Al-Quran. Ya, tanda wakaf kalau mim itu wajib berhenti. Mim itu wajib berhenti. Ya, kalau ada tanda wakaf mim di atas. Atau qaf, kalau qaf itu lebih bagus berhenti daripada lanjut. Lanjut boleh tapi lebih bagus berhenti. Kalau shad bisa berhenti tapi lanjut lebih bagus. Tapi kalau selain itu, selain ada tanda wakaf itu harus dipelajari lewat guru yang memang benar-benar punya kompetensi dalam mengajarkan Al-Quran. Rata-rata ya, imam-imam yang saya salat di belakangnya memulai bacaan, berhenti, dan memulai kembali, itu banyak salah-salahnya. Itu banyak salah-salahnya. Oleh sebab itu memang ya, menjadi seorang imam itu ya, adalah hal yang berat. Harus banyak belajar. Ya, bahkan menjadi seorang hafidh. Ya, menjadi seorang hafidh itu bukan berarti saya sudah jadi hafidh Al-Quran, sudah jadi imam, sudah santai. Tidak. Ya, harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ya. Ini ya, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya wakaf, berhenti dan memulai dalam bacaan Al-Quran itu sangat berpengaruh pada makna. Oleh sebab itu sangat ya, harus serius dalam memperhatikan hal ini. Kemudian singkat cerita, ketika mereka Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari fitnah wanita dengan 3 hal. Yang pertama, burhan. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Keimanan yang ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Keimanan yang ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Ini urgensi menanamkan keimanan pada anak-anak kita sejak kecil. Kalau mereka sejak kecil sudah ditanamkan keimanan, walaupun ketika remaja terombang-ambing, tapi mereka tidak akan pernah melakukan maksiat-maksiat yang besar. Ya. Perhatikan anak-anak kita, mungkin di antara mereka ada yang ya remaja, kalau remaja kan, tapi insya Allah mereka terjaga. Insya Allah mereka terjaga dari maksiat-maksiat yang besar. Ya, mungkin kalau perempuan mungkin ya pada suatu saat mungkin dia bermudah-mudahan ya berbicara dengan lawan jenis, mungkin ya pergaulannya mungkin, tapi insya Allah dia tidak akan terjatuh ke dalam maksiat yang besar. Kalau keimanan itu ditanamkan sejak kecil. Yang kedua, rasa malu. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Rasa malu itu berasal dari keimanan. Rasa malu ini merupakan hal yang penyelamat bagi banyak orang. Rata-rata yang menyelamatkan orang dari kemaksiatan itu adalah rasa malu. Yang ketiga adalah keikhlasan. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dalam qiraat yang lain, innahu min ibadina al-mukhlisin. Nabi Yusuf itu adalah seorang hamba yang ikhlas. Ketika beramal, ikhlas. Orang yang suka ikhlas akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bencana dan kemaksiatan. Kemudian, persoalan ini diketahui oleh kaum wanita bangsa Mesir. Yang namanya wanita, kabar ini tertutup dari kaum laki-laki. Bayangkan, kabar tuan menggoda budaknya, ini tidak diketahui oleh kaum laki-laki. Kabarnya tersebar kepada siapa? Kepada kaum wanita. Kabarnya tersebar kepada kaum wanita. Dan ini yang menunjukkan bahwa memang kabar-kabar yang tidak bocor itu, bocornya terletak kepada kaum wanita. Kabar yang rahasia luar biasa itu
biasa awal mula bocornya itu di kalangan wanita. Kalau sudah bocor pada kalangan wanita, tunggu saja viral, tunggu saja viral. Makanya rata-rata yang viral itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, rata-rata yang viral itu kalau sudah seorang wanita yang menguploadnya, tunggu saja viralnya. Ya. Karena diupload dengan penuh dramatis, ya. Dengan penuh dramatisir. Baik. Tersebarlah kabar ini di kalangan wanita. Ya, singkat cerita ya, mereka kemudian datang, ya, wanita yang menggoda Yusuf mengundang mereka ke rumah mereka. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak sadar telah mengiris tangan-tangan mereka. Ya, kenapa? Karena lantaran gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Mereka mengatakan ini bukan manusia. Ya, ini adalah seorang malaikat. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang paling ganteng. U'tiya syatral husn. Diberikan setengah dari kegantengan seluruh manusia. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak sadar. Ya, telah mengiris-ngiris tangan mereka. Kira-kira kaum wanita melihat seorang laki-laki tidak sadar telah mengiris tangan. Kira-kira laki-laki itu gantengnya seperti apa? Ya, mereka tidak sadar. Ya, seakan-akan berada di dunia khayalan. Tidak sadar. Ya, itulah kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Datang godaan yang kedua dari wanita yang tadi. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wala yakuna minas sagirin. Kalau Yusuf tidak, ya, bayangkan godaan yang kedua. Kalau dia tidak mau memenuhi kehendakku, kata wanita itu, bayangkan, subhanallah. Seorang wanita sudah tertangkap basah, dianggap bersalah, tapi malah mau memaksa diri lagi. Ya. Memaksa diri, bayangkan. Ini ya, paling tinggi semangatnya, tapi semangat dalam kemaksiatan. Ya. Dan itulah wanita. Kalau ya, wanita, kalau semangat, sangat luar biasa. Semangat dalam kebaikan sangat luar biasa. Tapi sebaliknya kalau semangat dalam bermaksiat, juga sangat luar biasa. Ya. Kata dia, kalau Yusuf tidak mau mengikuti kehendakku, wala illam yaf'al ma amuru, tidak mau mengikuti kehendakku, dia akan saya berikan dua pilihan. Penjara, ya, saya hanya akan memberikan satu pilihan. Penjara, dan dia akan menjadi orang yang hina. Jadi diberikan dua pilihan, mau mengikuti kehendakku atau penjara. Apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Kata Nabi Yusuf, penjara lebih saya sukai daripada mengikuti kehendak wanita ini. Jadi ini ujian yang level keempat, kemudian adalah penjara. Masuklah Yusuf di dalam penjara. Wa dakhala as-sijna ma'ahu fatayan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah Yusuf di dalam penjara. Dan penjara itu, para ikhwas sekalian, penjara itu merupakan level ujian yang paling tinggi. Level ujian bagi seorang hamba yang paling tinggi adalah penjara. Kenapa? Ya. Karena penjara itu ada godaan-godaannya. Ya. Ada godaan, ada tawaran-tawarannya. Masuk penjara tapi ada tawaran. Kamu boleh dikeluarkan dengan perjanjian ini dan ini. Kamu boleh dikeluarkan asal mengikuti kehendak wanita ini. Dan itu banyak tahu. Para ulama yang di penjara itu rata diberikan tawaran-tawaran. Kamu bisa dikeluarkan bulan depan dengan syarat kamu tidak boleh lagi berbicara tentang ini dan ini ketika berceramah. Itu berat. Berat atau tidak? Berat. Penjara itu berat. Kamu akan dikeluarkan, ketika keluar Anda akan dijadikan sebagai mufti. Tapi ingat, tidak boleh sama sekali mengkritik kebijakan pemerintah. Itu berat. Itu berat. Makanya rata-rata orang yang di penjara, ulama yang di penjara itu, kalau mereka sangat
kuat mempertahankan prinsip mereka, maka rata-rata mereka akan lama berada dalam penjara. Mereka rata akan lama berada dalam penjara. Ya, karena mereka akan mempertahankan prinsip. Ya, saya tidak mau menjual agama saya dengan keluar dari penjara. Biarlah saya di penjara, asal saya tidak menjual agama saya dengan dibungkam, dengan diberikan jabatan tapi tidak boleh berbicara tentang ini dan ini. Itu banyak yang sekarang terjadi. Banyak sekarang. Di dalam jeruji besi banyak tawaran-tawaran yang seperti itu. Saya mendapatkan berbagai kabar dari beberapa teman. Dengan tawaran-tawaran. Anda akan dikeluarkan, bahkan menjadi mufti, atau akan diangkat menjadi pejabat keagamaan. Tapi ingat, harus tanda tangan. Tanda tangan di sini dengan syarat ketentuan ini. Tidak boleh berbicara tentang ini. Ya, harus taat sepenuhnya. Tidak boleh kalau ada kebijakan yang tidak sesuai, tidak boleh berbicara, dan itu penjara. Jadi penjara itu, kata para ulama, menjadi ujian terbesar bagi orang-orang yang saleh. Jadi level terbesar bagi ujian seorang hamba adalah penjara. Ya, karena di dalam penjara ada tawar menawar. Ya, ada tawar menawar. Belum lagi dalam penjara hidup dalam jeruji besi. Ya, dalam jeruji besi yang kita tidak memiliki kebebasan. Inilah ujian Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau menjadi orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik 4 ujian ini, 4 level ujian ini, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah banyak keistimewaan dan keutamaan. Nanti insyaAllah mungkin pada kajian-kajian selanjutnya kita akan sebutkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam setelah dia melewati 4 level ujian ini. Pembuangan dalam sumur, kemudian dijadikan budak, lalu kemudian ujian wanita, dan yang keempat ujian penjara. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Iya. Jemaah sekalian, ada yang bertanya, silakan Ustaz. Baik, syukran atas kesempatan. Tadi Nabi Yusuf kan saat itu dia posisinya sebagai budak. Ya, jadi apa syariat saat itu budak di masyarakat itu budak bisa saja diperlakukan sama dengan kayak kalau dia budaknya itu wanita kan bisa digauli oleh tuannya. Nah, saat itu kan dia saat budak apa memang berlaku di saat itu mungkin di luar seandainya bukan Nabi Yusuf kan budak-budak itu kalau dia disuruh sama tuannya mungkin gimana ya? Gimana itu? Baik. Iya. Langsung dijawab singkat ya. Ya, budak pada saat itu yang halal itu kalau budak itu wanita. Kalau budaknya seorang wanita, maka kalau tuannya laki-laki itu halal bagi dirinya untuk digauli. Ya. Adapun kalau budaknya laki-laki, tuannya perempuan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah bersuami, itu tidak boleh, lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya. Jadi yang boleh itu adalah kalau laki-laki punya budak perempuan. Ya. Tapi kalau budak perempuan itu menikah dengan orang lain, maka tuannya tidak boleh menggaulinya. Karena ada budak yang juga dinikahkan dengan budak yang lain misalnya. Tuannya tidak boleh menggaulinya. Ya, masih ada yang bertanya? 3 orang ya bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Ustadz, seperti kita ketahui bahwa di media sosial sering kita mendapatkan konten, salah satu konten yaitu ada sebuah konten yang mengatakan bahwa dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Dosa terbesar adalah meninggalkan sholat dan lebih besar
dosanya dibanding melakukan zina dan maksiat yang lainnya. Menurut saya ini adalah seolah-olah melemahkan kita atau menuntun kita untuk tetap bermaksiat dan walaupun kita rajin sholat tapi tetap bermaksiat. Apakah ini ada sebuah dalil yang menguatkan, dan apakah ini termasuk sebuah istidraj? Sekian Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Memang ya, dalam dalil-dalil yang ada, dalam dalil Al-Quran dan hadis, itu menunjukkan bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar. Meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, atau kalau dia meninggalkan sholat bertahun-tahun tidak pernah sholat, maka para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah dia telah kafir atau tidak? Apakah dia telah kafir atau tidak? Artinya meninggalkan sholat ini adalah dosa yang sangat besar. Karena tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia lebih besar daripada dosa perzinahan? Ya, jawabannya iya, lebih besar daripada dosa perzinahan. Tapi ketika melakukan perbandingan di antara keduanya, tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa zina itu seakan-akan kecil. Tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa zina itu seakan-akan adalah dosa yang kecil. Tidak, ya. Itu dosa yang sangat besar. Itu dosa yang sangat besar. Jadi ketika melakukan perbandingan, juga harus dijelaskan bahwa zina itu bukan berarti lebih kecil. Kita melihat kata kecilnya, bukan. Ya. Jangan melihat kata kecilnya di situ, lebih kecil, lebih dari dosa meninggalkan sholat. Jangan melihat kecilnya. Ya. Tapi lihat zina itu dari kacamata bahwa dia adalah dosa yang sangat besar. Dan zina itu merupakan dosa terbesar ketiga setelah kesyirikan dan kekufuran, ya, termasuk meninggalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua membunuh, yang ketiga adalah perzinahan. Ya. Jadi semua dosa-dosa yang lain, ya, itu di bawahnya dosa perzinahan, kecuali pembunuhan dan tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam akhir surah Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Ya, di antara tanda orang yang bertakwa tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak berzina. Siapa yang melakukan itu diberikan dosa yang sangat banyak. Ya. Yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan siksanya, dan kemudian dia dikekalkan dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi memang meninggalkan salat lebih besar dosanya. Kenapa? Karena yang namanya salat itu adalah kewajiban yang sangat besar. Salat itu Allah wajibkan di atas langit ketujuh. Allah tidak wajibkan kepada Rasulullah lewat perantaraan Jibril, tidak. Allah wajibkan di atas langit ketujuh lantaran agungnya itu salat. Ya. Di Sidratul Muntaha, ya, di atas langit ketujuh. Ya, makanya salat itu sangat urgen. Tapi ketika kita katakan dosanya lebih besar daripada perzinahan, nah itu jangan dianggap bahwa zina itu kecil. Zina itu besar, sangat besar dosanya. Ya. Bahkan kata Allah, dia akan dilipat gandakan dosanya. Yudha'af lahul adzab. Ya. Bukan hanya dosa yang dilipat gandakan, siksanya pun dilipat gandakan. Ya. Dan dia dikekalkan di situ dalam siksa kalau Allah tidak berkehendak untuk mengeluarkannya dari neraka. Belum lagi yang namanya perzinahan, ya, di dunia akan diberikan balasan-balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Barakallahu fiikum. Ya, satu orang lagi. Yang bertanya itu di belakang apa? Silakan.
Tanda kelihatan Pak, dihalangi sama meja. Bismillah, yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, dari kisah Nabi Yusuf tadi yang diceritakan, apakah bagian keterjagaan daripada Nabi Yusuf itu ketika dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, bahwa dia telah bermimpi melihat bulan dan bintang itu bersujud kepadanya. Apakah itu membuat Nabi Yusuf itu menjadi sadar akan keterjagaan Allah terhadap dirinya, sehingga kisah-kisah yang diceritakan tadi itu menjadi menjadi sebuah kesadaran bahwa dia adalah orang yang terjaga. Nah, itu saja. Baik, masya Allah, masya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Baik. Baik. Tentunya para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan banyak versi terkait makna dari burhan. Burhan tadi bukti yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika diperhadapkan kepada maksiat. Ada yang mengatakan dia melihat gambaran ayahnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa burhan itu adalah keimanan yang tertanam dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf mengingat bahwa dia berasal dari keluarga yang baik-baik. Ya. Intinya adalah semua faktor ini, ya, semua hal ini menjadi faktor kesadaran Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dari mimpinya itu, dari kabar gembira ayahnya, baru suatu saat nanti engkau akan menjadi seorang nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah. Di sini juga menjadi penyemangat, ya, dari Nabi Yusuf. Salah satu faktor kesadaran bagi beliau alaihissalam bahwa kalau saya menjaga diri, Allah pasti akan, ya, bahwa ini merupakan bagian dari ujian saya. Kalau saya menjaga diri, lulus ujian ini, maka Allah pasti akan merealisasikan mimpi yang telah ditakwil oleh ayah saya. Ya, jadi ayahnya sudah mengatakan, ya, bahwa takwil mimpimu ini begini dan begini. Bahwa suatu saat nanti kami ini akan memuliakanmu. Yusuf akan menjadi orang yang paling mulia. Karena mimpinya apa? Kami bersujud kepadamu. Ya. Ya, jadi kalau ada mimpi, kalau Anda bermimpi disujudi oleh orang, itu andanya Anda akan menjadi orang yang mulia. Kalau ada orang yang bersujud kepada Anda, ya, atau ada orang yang disujud, kita bermimpi ada orang yang disembah, maksudnya disujud, ya, bukan disembah, ya. Ada orang yang memberikan penghormatan dengan sujud, itu artinya apa? Artinya Anda akan dimuliakan. Anda akan menjadi orang yang dimuliakan. Demikian pula kalau bermimpi membuka aurat di hadapan orang banyak, itu artinya Anda akan mulia. Itu Anda akan dimuliakan. Ada beberapa mimpi, ada beberapa tafsir mimpi, ada beberapa kondisi mimpi yang itu menandakan bahwa Anda akan dimuliakan. Ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik, jemaah yang berbahagia, kita tutup tadabbur kita subuh hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.